Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaki Faruk Gibran dengan NIM A1C 224-101. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bangun ruang sisi data. Yang pertama itu adalah kubus. Kubus adalah sebuah bangun ruang yang memiliki sisi yang sama, yaitu persegi, yang panjangnya memiliki panjang yang sama setiap sisi. Berikut merupakan ilustrasi dari gambar persegi. Persegi memiliki 12 tusuk ya, dan 6 sisi yang masing-masingnya berukuran sama. Di dalam kubus terdapat diagonal ruang dan diagonal sisi yang merupakan ilustrasi dari diagonal ruang dan diagonal sisi. Diagonal sisi adalah contohnya adalah garis AF. Secara umum nilai dari diagonal sisi itu adalah S akar 2. Dan kemudian ada diagonal ruang yaitu EC yang secara umum nilainya adalah S akar 3. Lanjut. Kemudian ada diagonal bidang. Diagonal bidang adalah luas sebuah bidang yang apabila dibagi dari tengah-tengah sebuah kubus menjadi satu bidang, yaitu EBCH. Lanjut. Kemudian ada luas permukaan kubus dan volume kubus, yang rumusnya adalah luas permukaan kubus dirumuskan dengan 6S kuadrat. Kemudian ada volume kubus yang dirumuskan dengan S3 kuadrat. S merupakan panjang sisi dari setiap kubus tadi. Next, kemudian kita lanjut ke balok. Balok merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki 6 sisi yang sama, yaitu persegi panjang. Sama halnya dengan kubus, balok terdapat 6 sisi dan 12 rusuk. Next. Kemudian luas permukaan dan volume balok. Luas permukaan balok ditentukan oleh rumus 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Dan volumenya ditentukan oleh nilai panjang kali lebar kali tinggi dari balok. Next. Kemudian kita lanjut ke prisma. Prisma merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki alas dan tutup yang bentuknya sama. Prisma dibagi menjadi prisma segitiga, prisma segi 4, dan prisma segi 5. Dan prisma segi N yang ditentukan oleh bentuk dari alas dan tutupnya. Banyaknya sudut dari alas dan tutupnya. Next. Tergantung konteksnya, luas permukaan prisma ditentukan oleh masing-masing dari rumus alasnya tersebut. Contohnya untuk luas permukaan prisma segi 5 ditentukan oleh rumus berikut, yaitu 1/4 dikali 5 dikali S kuadrat dikali kotangen dari Pi bagi 5. Next. Kemudian untuk prisma segitiga ditentukan oleh rumus dari luas alas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Next. Kemudian ada luas permukaan prisma segi 4 yang mana ditentukan oleh rumus panjang kali lebar sesuai dengan rumus luas segi 4. Next. Kemudian volume prisma berbeda dengan luas permukaannya. Volume prisma ditentukan oleh satu rumus, yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya tadi yang sudah kita ketahui, luas permukaan. Next. Oke, kemudian kita lanjut ke limas. Limas merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki satuan alas berbentuk poligon yang dapat berupa segi 4, segi 3, segi 5, dan segi banyak. Kemudian luas permukaan prisma ditentukan oleh luas alas yang tergantung konteks dari alas prismanya berbentuk apa. Misalkan prisma segitiga, maka yang kita cari adalah luas alas dari segitiga.
begitu pun seterusnya. Kemudian kita tambah dengan setengah dikali keliling alas ditambah tinggi, dikali tinggi. Next. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat sebuah soal, yaitu Zaki membuat kerangka berbentuk balok yang terbuat dari kawat berukuran 60 cm kali 60 cm dikali 90 cm. Jika harga kawat per meternya adalah 30.000, berapa total biaya yang diperlukan? Nah, pertama-tama kita kalikan dulu. Oke, ini. Kemudian pertama-tama kita cari dulu luas volume dari prisma segi 4, yaitu kita cari keliling dari prisma segi 4, yaitu 4 dikali P dikali L ditambah T, yang kemudian kita kalikan ditambah ini 210 dikali 4, yaitu 840 apabila kita ubah ke dalam meter, hasilnya adalah 8,4. Kemudian 8,4 meter kita kali harga dari kawat per meternya, yaitu 30.000, hasilnya adalah 250. Next. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu sebuah lemari penyimpanan emas berukuran 1,2 meter dikali 0,8 meter dikali 2 meter akan diisi balok emas berukuran 0,2 meter dikali 0,1 meter dikali 0,05 meter. Berapa balok emas yang bisa disimpan? Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita cari dulu luas dari penyimpanan emasnya, luas volume dari penyimpanan emas. Kemudian kita bagi dengan volume dari balok emasnya. Begitu. Untuk soalnya akan saya jelaskan secara tertulis. Oke, tadi kita ketahui sebuah lemari berukuran 1,2 meter dikali 0,8 meter dikali 2 meter. 1,2 meter sama dengan 120 meter. 0,8 meter sama dengan 80 cm. 2 meter sama dengan 200 cm. Kemudian terdapat sebuah balok emas yang berukuran 0,2 meter sama dengan 20 cm. Ada kali 0,1 meter sama dengan 10 cm dan 0,05 meter sama dengan 5 cm. Pertama-tama kita cari dulu luas dari maksudnya volume dari lemari, yaitu 120 dikali 80 dikali 200, yaitu dikali 200 sama dengan 1.920.000. Dan kemudian luas dari balok emas volume dari balok emas yaitu 20 dikali 10 dikali 5 cm sama dengan 1000. Untuk menentukan berapa yang muat dari lemari tersebut dapat diisi berapa balok emas, yaitu dengan cara 1.920.000 kita bagikan dengan luas volume balok emas yaitu 1000. Hasilnya adalah 1.920 balok emas. Oke. Jadi hasilnya adalah 1.920 emas. Di sini saya akan coba menjelaskan
salah satu soal yang terdapat pada OSN tahun 2016 tingkat kota. Di sini ada suatu balok tersusun atas kubus satuan seperti gambar di bawah. Balok tersebut dipancung sepanjang permukaan bangun datar yang berwarna biru. Luas permukaan balok terpancung adalah satuan luas. Artinya adalah di sini kita menentukan satuan luas dari balok yang tidak terpancung atau sisanya gitu. Nah, di sini kan terdapat bagian terpancung ini yang kita buang. Caranya adalah kita tentukan masing-masing sisi, karena pada balok terdapat 6 buah sisi, maka kita cari setiap sisinya. Pertama kita cari pada bagian sisi atas. Bagian sisi atas itu nih, kita dapat nih bagian sisi atas nih. Karena bagian yang ini tidak perlu kita hitung lagi karena bagian yang terbuang, jadi kita cukup hitung 3 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita kalikan 3 kali 7 satuan sama dengan 21. Next. Kemudian kita lanjut kepada bagian bawah. Bagian bawah itu kita tentukan dengan mengalihkan 1, 2, 3 dengan 1, 2 sampai 11 ya, 11 sisi. Maka 3 dikali 11 sama dengan 33 satuan. Kemudian kita cari bagian depan. Bagian depan kita cari dulu nih. Di sini kan terdapat 6 panjang dikali lebar 11. Maka 6 dikali 11. Kemudian karena di sini terdapat bagian segitiga yang terpotong, maka ini juga kita kurangkan dengan luas ini. Ini kan terdapat 4 alas, panjangnya 4 satuan dan tingginya adalah 3 satuan. Maka sesuai dengan rumus luas segitiga, kita kalikan dengan 1/2 dikali 4 dikali alas dikali tinggi 3. Maka hasilnya adalah 66 dikurang 6, hasilnya adalah 60. Kemudian sisi belakang. Karena sisi belakang itu sama dengan depan, maka sisi belakang sama dengan 60 juga karena bentuknya sama. Nah, kemudian bagian kanan dulu deh. Bagian kanan itu kan ini nih, 3 dikali 3, kemudian kita tambahkan dengan, karena ini tadi bagiannya terpotong, ini kita dapat gunakan rumus Pythagoras, yang mana ini kan terdapat 3 satuan, 4 satuan. Untuk mencari panjang ini kita gunakan rumus satuan yang nanti hasilnya adalah 5. Nah, karena ini panjangnya 3, kita kalikan dengan 3. Hasilnya adalah 24. 24. Kemudian bagian kiri nih, bagian ini kan kita kalikan aja nih, 6 dikali 3. 1, 2, 3, 3. Maka hasilnya adalah 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, setelah kita dapat semua nilai ini, kemudian kita jumlahkan nih keseluruhannya. Maka hasilnya adalah 21 kita tambah 21 ditambah 33 kita tambah
60 kita tambah 60 kita tambah 24 kita tambah 18, maka hasilnya adalah 216 ya. Maka luas satuannya adalah 216 satuan. Sekian, terima kasih. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.